Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan bahas tentang rangkaian AC. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini ya. Yuk simak lengkap videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjut materi bab 5 untuk kelas 12 ya. Kita masuk rangkaian arus bolak-balik. Nah, untuk rangkaian arus bolak-balik ini yang pertama yang mau kita bahas adalah tentang tegangan dan arus bolak-balik. Untuk tegangan dan arus bolak-balik itu merupakan fungsi waktu yang dinyatakan dengan persamaan. Jadi untuk tegangan dan arus ini dalam bentuk persamaan gitu ya. Contohnya nih yang untuk V. Untuk tegangan V-nya itu adalah V maksimum dikali dengan sin omega T. Jadi yang tegangan ini bergantung kepada waktu ya, dia merupakan fungsi waktu. Begitu juga dengan I-nya. I itu adalah I maksimum dikali dengan sin omega T. Nah, gimana sih cara gambarnya? Kita lihat di sini. Ini grafiknya seperti gelombang sinusoidal ya. Nah, ini dari A sampai sini ya. Yang bagian ini, bagian atas, sumbu Y ini adalah V. Sekarang kita lihat, kalau dari sini sampai sini, ini kan setengah gelombang ya. Dari sini sampai ke puncak ini, puncak gelombang, itu namanya V maksimum, tegangan maksimum. Terus dari sini sampai ke puncak lembahnya itu juga disebut dengan V maksimum. Kemudian kalau dari puncak lembah sampai dia ke puncak gelombang, puncak bukitnya ini merupakan VPP namanya. VPP itu adalah tegangan dari puncak ke puncak. Terus kita bisa lihat lagi dari A itu sampai C itu satu periode, karena satu periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang penuh, satu bukit dan satu lembah. Oke ya. Nah, ini kita bisa lihat V maksimum itu tadi adalah tegangan maksimum, satuannya dalam volt. Kemudian kalau I maksimum, ini arus maksimum, itu satuannya ampere. VPP-nya tegangan puncak ke puncak, satuannya dalam volt. Nah, berapa sih besar PPV? Tadi kan kalau PPV ini dari puncak lembah, dasar lembah itu sampai ke puncak bukit kan. Berarti dia 2 kali dari tegangan maksimum, 2 kali dari Vmax. Karena kalau Vmax kan cuma setengah ini ya. Ini dari sini ke sini ini juga disebut dengan Vmax. Nah, untuk tegangan bolak-balik itu lambangnya pada rangkaian seperti ini ya. Seperti ini. Ini menunjukkan bahwa rangkaiannya adalah arus bolak-balik, tegangan bolak-balik gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kita paham terlebih dahulu adalah tentang nilai efektif dan juga nilai maksimum. Nah, di mana nanti di soal itu ada IF arus efektif atau IMAX arus maksimum. Nah, apa sih yang bisa membedakan antara yang efektif dengan maksimum? Jadi kalau si efektif ini dia itu kita mendapatkannya hasil pengukurannya dengan alat ukur secara langsung. Misalnya apa? Kita mengukur arusnya nih, berarti harus menggunakan ampere meter. Kalau kita mendapatkannya menggunakan ampere meter, artinya yang kita dapatkan adalah nilai yang efektif ya. Jadi kalau dengan alat ukur langsung, berarti itu adalah nilai yang efektif. Sedangkan untuk nilai yang maksimum, ini nilai yang ditunjukkan oleh osiloskop. Jadi berupa gambar dia, berupa grafik gitu. Nah, itu disebut dengan nilai maksimum seperti ini ya. Ini kita dapatkan nanti dari osiloskop. Berarti yang kita dapatkan adalah nilai maksimum. Terus apa hubungan antara yang efektif dengan maksimum? Kalau dia mencari arus efektif itu sama dengan arus maksimum dibagi akar 2. Begitu juga dengan V efektif. Ini sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2. Jadi harus bisa ya bedakan antara nilai efektif dengan nilai maksimum. Efektif berdasarkan alat ukur secara langsung, kalau maksimum ini dari osiloskop. Terus lanjut, yang harus kita tahu juga itu ada namanya nilai rata-rata. Kalau rata-rata gimana? Ya IR namanya. IR ini adalah 2 kali dari arus maksimum dibagi dengan V.
Kalau V-nya gimana ya? Sama aja, VR sama dengan 2 kali dari V maksimum per V. Oke ya, kita lanjut nih. Yang akan kita pelajari lagi adalah tentang rangkaiannya. Jadi sekarang itu ada namanya rangkaian induktif, resistif, dan kapasitif. Ini untuk induktif ini itu rangkaian induktor. Kalau resistif ini resistor. Kalau kapasitif ini kapasitor. Nah, yang pertama yang mau kita bahas itu adalah rangkaian resistif. Nah, gimana bentuknya? Ya seperti ini. Ini seperti rangkaian biasa kalau kita bikin di DC ya. Arus searah. Cuman sekarang kan tegangannya kita pakai yang bolak balik, makanya lambangnya seperti ini. Nah, untuk resistif atau resistor kan lambang hambatannya seperti ini ya. Ini gambar rangkaian. Terus gimana sih grafiknya? Grafiknya sekarang yang mau kita lihat adalah antara tegangan dengan kuat arus. Nah, untuk yang resistif seperti ini, yang warna hitam itu menunjukkan tegangan, sedangkan yang warna merah itu menunjukkan kuat arus. Dari gambar ini yang dapat kita simpulkan adalah bahwa kuat arus itu sefase dengan tegangan. Kenapa? Karena mereka sama kan? Ini bentuk tegangannya itu sama dengan bentuk yang dirasakan oleh kuat arusnya. Jadi mereka memulai dari titik yang sama seperti ini. Mulai dari 0. Terus diagram fasor. Diagram fasor ini diagram yang menunjukkan arah antara kuat arus dengan tegangan atau tegangan dengan tegangan sebagai pembanding gitu ya, arah fasornya. Nah, ini karena dia sefase berarti dia searah seperti ini. Kalau I-nya ke kanan berarti VR-nya juga ke kanan. Ini gampang ya. Terus apa sih rumusnya? Untuk yang resistif ini rumusnya seperti biasa. Pakai hukum ohm biasa nih. V itu kan I kali R. Kalau kita mau yang V untuk resistif, VR berarti IR dikali dengan R. Nah, untuk persamaannya ini sama kayak yang tadi ya di awal. Kalau cari V berarti V max kali sin omega T. I-nya, rumus V sama I-nya ini sama, ini sin omega T, sama-sama sin omega T karena mereka sefase. Nah, untuk mencari V maksimum berarti harus juga I maksimum dikali dengan R. Nah, lanjut. Untuk rangkaian induktif pada tegangan dan arus bolak-balik. Jadi induktif atau induktor, nama alatnya itu induktor. Ini dia seperti ini ya. Jadi kalau di hambatan tadi kan kayak gini-gini ya. Tapi dia enggak. Kalau untuk induktor lambangnya seperti ini. Ya. Ini lambangnya L kalau induktor. Ini gambar rangkaiannya. Kalau grafiknya gimana? Nah, ini bisa kita lihat nih, yang merah nih tadi si I. Jadi untuk bikin grafiknya, yang ini jangan kalian ubah-ubah biar gampang gitu ngafalnya ya. I itu selalu saja mulai dari 0 seperti ini. Lalu mana yang kita ubah? Itu yang V, bagian V. Sekarang VL. Kita lihat VL ini mulai grafiknya dari mana? Ini dari 90 derajat dari atas ya, dari puncak. Artinya dia mulai dari 90 derajat. Sedangkan yang ini, yang I itu mulai dari 0. Berarti siapa yang lebih dahulu? Otomatis V lebih dahulu dibandingkan I. Kenapa? Saat I-nya masih 0, V-nya sudah di puncak kan, 90. Berarti VL dengan I itu berbeda fase 90 derajat. Artinya tegangan itu mendahului arus sebesar 90 derajat. Oke ya. Nah, sekarang untuk diagram fasornya. Dia mendahului I itu, kita tetap bikin aja lurus ya, seperti ini. I-nya lurus. Kemudian kalau mendahului otomatis kan perputarannya seperti ini. Perputarannya kan seperti ini. Nah, kayak kita bikin itu loh, diagram pada matematika kan ada kuadran 1, 2, 3. Itu kan berputarnya berlawanan arah ya. Berarti kalau kita bikin I-nya lurus seperti ini, perputarannya yang VL itu yang mana? Berarti yang berdiri ke atas. Kenapa? Karena dia bedanya 90 derajat. Kemudian untuk rumus, nah, kalau ini sih sama aja sih. Yang Vmax berarti Imax dikali XL. Nah, ini ada komponen baru nih. Si XL. Apa sih XL? Nanti kita bahas. Kita lanjut dulu yang ini. Nah, untuk V, kalau tadi kan V sama I-nya sama aja ya. Sama-sama di belakangnya sin omega T. Kalau sekarang dia beda. Karena si V ini mendahului 90 derajat, maka bagian sudutnya itu tambah dengan 90 derajat atau tambah V per 2, sedangkan untuk I-nya tetap saja. Oke ya. Terus untuk yang XL tadi, apa sih XL? XL itu adalah
reaktansi induktif. Jadi ini XL itu adalah reaktansi induktif. Reaktansi itu apa? Dia merupakan hambatan pada induktor. Nah, gimana sih carinya? Kalau R kan langsung ada nilainya tuh. Kalau XL itu nggak ada, harus cari dulu. XL itu sama dengan omega dikali dengan L. XL ini yang reaktansi induktif, dia dalam ohm. Kalau omega nih kecepatan sudut radian per sekon. Kalau L ini yang induktansi diri atau satuannya adalah Henry. Ini kalian udah belajar di bab sebelumnya ya. Nah, lanjut. Kita masuk yang ketiga. Itu adalah rangkaian kapasitif pada tegangan dan arus bolak-balik. Gimana sih gambarnya? Gambarnya itu seperti ini. Jadi untuk kapasitif, gambarnya itu seperti dua buah garis yang sama panjang ya. Ini lambang dari kapasitif nih. Kapasitif itu berarti kapasitor alatnya nih. Gambar rangkaiannya. Terus untuk grafiknya gimana? Nah, sama seperti tadi. Kalau untuk I, untuk mudah bikin grafik itu, kalau I tetap aja mulai dari 0 seperti ini. Terus kalau si VC gimana tegangannya? Dia mulai dari bawah. Dari bawah itu kan min ya, negatif, artinya dia tertinggal. Otomatis apa nih kesimpulannya? Yang VC tegangan untuk kapasitor dengan I itu berbeda fasenya min 90 derajat. Ya, min 90 derajat itu maksudnya yang tegangan itu tertinggal dari arus 90 derajat. Berarti arusnya duluan baru tegangan ya. Nih diagram fasornya, arusnya tetap ya. Cara gambarnya gimana? Tetap dia lurus aja nih. Lalu kalau tertinggal gimana ya? Dia arahnya ke bawah seperti ini ya, VC-nya. Kalau tadi VL gimana? Dia mendahului, berarti dia ke atas. Oke? Untuk rumus ini sama aja. Pokoknya kalau VC pasti IC kali XC. Nah, ini ada XC. Apa sih XC? XC ini kalau tadi kan XL tuh. XL reaktansi induktif. Kalau XC berarti reaktansi kapasitif. Nah, ini dia yang reaktansi kapasitif itu adalah hambatan pada kapasitor. Kita carinya pakai apa? XC itu sama dengan 1 per omega kali C. C-nya itu adalah kapasitansi dari kapasitor. Satuannya dalam farad. Lalu apa beda di rumus yang ini? Tadi, jadi biar gampang nih ngafalnya, yang I itu jangan dibedakan. Pokoknya sama aja deh. I itu IM kali sin omega T. Yang kita bedakan itu yang V-nya aja. Kalau sekarang V-nya apa? Karena dia tertinggal 90 derajat, berarti bagian sudutnya itu dikurang dengan V per 2 gitu. Gampang kan ngafalnya? Kalau I mereka sama nih sudutnya sama sin omega T. Kalau rangkaian resistor ya sama nih. Tapi kalau rangkaian induktor atau induktif itu tambah 90 V-nya. Kalau dia kapasitif kurang 90. Nah, gimana? Sampai sini penjelasannya kalian paham? Nah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih.